dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-50. Kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal yang ke-50 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan baca bersama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-50 di ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air, dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali dalam bagian ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Ya, tidak ada yang menandingi kuasanya, dan kita tidak perlu meragukan kuasanya. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, mengapa umat itu mengalami penderitaan ya? Umat pilihan itu mengalami kesengsaraan ya, dikatakan bahwa mereka terjual. Nah, dijelaskan bahwa memang itu karena kesalahan mereka, tetapi sebenarnya Allah tidak membuang mereka ya, atau digambarkan di sini ya seperti seorang suami kepada istri tidak menceraikan ya. Jadi tidak ada hubungan itu, tidak putus ya. Nah, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia. Jadi tidak ditemukan surat cerai, tidak ada. Jadi Tuhan tidak pernah memutuskan hubungannya dengan umatnya. Jadi hubungan itu tidak pernah terputus, tidak pernah bercerai, dikatakan bahwa tidak ada lagi hubungan, tidak, tetap ada. Sekalipun memang umat itu nanti terusir ya, ketika Yesaya berbicara umat Yehuda belum diusir, tetapi akan diusir, akan dibuang ke Babel ya. Nah, di mana gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia. Tuhan tidak pernah mengusir ya umat itu dengan pengertian memisahkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Jadi hubungan antara Allah dengan umat tidak pernah terputus. Dan yang kedua dikatakan bahwa atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau. Jadi umat pilihan ini nggak pernah terjual ya, atau dijual oleh Allah itu sendiri ya, digambarkan seperti ya berjual beli. Nah, kalau Tuhan menjual umatnya, berarti kepemilikan bukan lagi Allah ya, bukan lagi Tuhan. Jadi kalau satu barang dijual kemudian dibeli orang lain, maka barang itu adalah dimiliki oleh orang lain. Nah, Tuhan berkata itu nggak pernah terjadi. Jadi dari segi kepemilikan ya, umat itu tetap milik Allah ya, tidak pernah Allah jual. Tetapi kenapa sampai terusir dan istilah terjual atau menjadi kepemilikan tanda kutip Babel? Kenapa kok Babel yang menguasai nanti? Ya, itu karena kesalahan mereka. Maka dikatakan sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri
kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Ya, jadi ini semua karena kesalahan umat. Nah, bagi kita saat ini sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, ketika kita tidak taat kepadanya, ketika kita tidak setia kepada Allah, ketika kita melakukan dosa, maka ada disiplin. Jadi gambarannya di sana ada dikatakan seperti kita terjual atau terusir. Tetapi dari segi kepemilikan, ya kita tetap milik Tuhan, ya kita milik Kristus. Ya, nanti baru kita lihat ada pemulihan manakala kita bertobat, manakala kita kembali kepada jalan yang benar, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Nah, umat ini mengalami masa sengsara, masa kesukaran, penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa. Bukannya Tuhan tidak sanggup menolong. Persoalannya bukan kepada Tuhan tapi kepada umat. Ya. Apa yang dilakukan oleh umat? Di ayat 2 berkata begini, mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Jadi tidak ada yang menyambut Allah, tidak ada yang meresponi Allah, tidak ada yang meresponi firman. Maka kita melihat konteksnya dalam perjalanan bangsa Israel, dan seringkali mereka mengabaikan firman Allah, bahkan mereka menolak nabi. Ya, tidak sedikit nabi-nabi mereka tolak, mereka usir, bahkan ada yang mereka bunuh. Ketika mereka diperingatkan akan dosa-dosa mereka, mereka berontak. Ya, mereka tidak menerima teguran, ya. Nah, ini kata mengapa ketika aku datang tidak ada orang, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang respon. Nah, maka ketika umat itu tidak meresponi kedatangan Allah, maka mereka tidak dapat berkat, tidak dapat pertolongan, tidak dapat kebahagiaan. Ya, dikatakan yang berikut, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Ya, tidak ada yang menjawab. Nah, situasi dunia saat ini ya boleh dikatakan ya seperti dalam ayat ini. Ya, bukankah banyak suara Tuhan ya diperdengarkan ya, kebenaran, tetapi berapa banyak orang yang mau melakukan kebenaran? Berapa banyak orang yang mau datang kepada Tuhan? Berapa banyak orang yang mau menyembah Dia? Ya, manusia kebanyakan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Dunia dikuasai oleh dunia, hawa nafsu, kedagingan itu menguasai dunia saat ini. Bukannya suara Tuhan tidak ada. Ya, terlalu banyak suara Tuhan ya, terlalu keras sebenarnya suara Tuhan kita dengar. Ya, maksudnya adalah bahwa fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di muka bumi ini banyak membicarakan tentang kebenaran, tentang Tuhan. Ya, boleh dikatakan firman diiklankan ya, iklannya firman luar biasa, kemana-mana ada firman, ada berita, seruan untuk bertobat. Tetapi berapa yang respon, berapa orang? Kebanyakan tidak meresponinya. Nah, sama seperti umat ini ketika dikatakan Tuhan memanggil, tidak ada yang menjawab. Jadi persoalan utama adalah umat itu sendiri yang tidak mau meresponi Tuhan. Nah, di bagian berikut dikatakan, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Jadi kekuasaan Tuhan itu dahsyat. Dia mampu menolong umat itu, mampu melepaskan umat itu dari kesengsaraannya. Jadi tangan Tuhan tidak terlalu pendek ya. Artinya berarti Tuhan nggak sanggup dong menolong, tidak. Dia punya kesanggupan. Nah, jadi kita jangan meragukan kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan mampu menolong kita. Tetapi ada kalanya Tuhan tidak menolong umat itu, ya, bukan karena ketidakmauan Tuhan, bukan karena ketidakkuasaannya, ya, atau berkurangnya kuasanya, atau sedikit atau kerdil kuasanya, tidak. Ya, bukan karena dia enggan menolong, bukan. Tetapi persoalan dikatakan di sini karena umat itu berdosa, umat itu tidak mau datang kepada Tuhan, umat itu tidak mau merendahkan diri, umat itu keras kepala, ya, tegar tengkuk. Ya, jadi orang yang tidak mau bertobat, bagaimana Tuhan mau menolong? Nah, Tuhan katakan ya dalam firman ini menunjukkan kekuasaannya ya. Nah, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Tuhan mampu ya, Tuhan mampu melepaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menghadapi berbagai beban, pergumulan, persoalan hidup, percayalah Tuhan mampu menolong kita ya.
Tuhan mampu melepaskan kita dari kemelut yang ada, dari pergumulan yang ada. Dia mampu membebaskan kita dari berbagai tekanan yang menerpa hidup kita ya, yang menguasai hidup kita, percayalah. Nah, tetapi itu akan terjadi manakala kita memang datang kepada Dia, ya, meresponi Dia. Ketika Dia memanggil, adakah kita mendengar suaranya, adakah kita datang kepadanya. Nah, Tuhan itu maha kuasa. Nah, dikatakan sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Saudara, sungai menjadi padang gurun artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Bagi kita itu tidak akan mungkin terjadi, tapi bagi Tuhan mungkin. Ya, Dia bisa menghardik laut. Wah, ini kalau kita mau lihat ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi membuat kita sebenarnya semakin kagum, takjub kepada Allah ya, karena di luar kemampuan kita, batas pemikiran kita. Ketika Tuhan bertindak, baru kita melihat, wow, dahsyat, luar biasa. Saudara bisa bayangkan ketika air laut aja naik, bagaimana? Siapa yang membuat air laut naik? Ya, kuasa siapa ada di situ? Ya, bisa daerah menjadi kering, bahkan padang gurun ya, padang gurun pun bisa ada sungai. Ya, bisa ada sungai. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu siapa yang lakukan? Kuasanya siapa? Kuasa Tuhan. Jadi Tuhan mau berbicara kepada umat, hai umat, ya jangan ragukan kuasaku, kira-kira begitu ya. Aku berkuasa, aku bisa menolongmu, aku bisa membebaskan kamu, aku bisa memberkati kamu, aku bisa membuat, ya, memberi yang dahsyat, yang luar biasa bagimu. Tetapi persoalannya adalah kamu, kan kira-kira gitu. Kamu tidak mau dengar suaraku. Ya. Nah, ayat 3 berkata, aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Nah, siapa yang punya kuasa untuk melakukan itu? Hanya Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan hebat, kuasa Tuhan kita dahsyat, nggak perlu kita ragukan. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kehidupan kita. Adakah kita meresponi firman-Nya? Adakah kita mau dengar suaranya? Adakah kita datang kepada Dia dan kita merendahkan diri? Nah, ini menjadi satu pergumulan kita dalam hidup kita untuk mempertahankan iman percaya kita. Memang banyak godaannya di sekeliling kita digoda, ya, kedagingan kita, dunia menggoda kita. Ya, ada orang-orang yang tadinya setia kepada Tuhan, karena tergoda dengan dunia, tergoda dengan kedagingan, akhirnya tinggalkan Tuhan kan. Dia lebih asik kepada duniawi, ya, asik dengan kedagingannya, tidak mau dengar suara Tuhan. Nah, waktu dia lakukan itu, tanda kutip ya, sepertinya aman-aman saja. Jadi waktu dia lakukan aman-aman saja, ya dia asik aja. Mengapa ada orang yang asik dengan dosa-dosanya? Karena memang masih tidak ada masalah ya. Nah, Tuhan belum bertindak untuk memberi disiplin kepada dia, maka orang itu nggak mau bertobat. Mungkin udah diingatkan ya, udah dinasehatkan, tetapi dia tidak mau dengar firman ya. Tetapi ketika tiba waktunya Tuhan mendisiplin, menghukum, nah itu dia tidak bisa mengelak. Jadi tidak ada seorang manusia yang bisa menghindar dari tindakan Tuhan, dari tangan Tuhan yang perkasa itu. Kalau Tuhan sudah menghukum, maka tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri ya dari hukuman Allah, ya, dari disiplin itu. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur diingatkan akan kuasa Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak mungkin ya kehilangan kekuatannya ya untuk menolong umatnya, tidak. Sebab kan umat itu adalah tetap kepemilikannya. Jadi pertama, Tuhan tidak pernah memutus hubungannya dengan umatnya. Ya, kalau umat itu sedang didisiplin, bukan berarti Tuhan memutuskan hubungan, tidak menjualnya, tidak menceraikan ibunya, dikatakan ya, dari umat itu. Itu satu gambaran bahwa umat itu ya bukanlah anak-anak yang terlantar, yang terabaikan, yang tak berstatus, yang tidak, tetap sebagai anak-anak Allah. Tetapi persoalan adalah karena kesalahan mereka, mereka harus berada di dalam pembuangan atau terjual, atau dikatakan ibumu diusir, dikatakan seperti itu ya firman Tuhan. Jadi
yang dibutuhkan dari umat itu sebenarnya adalah pertobatan, ya, kembali datang kepada Tuhan. Ketika mereka nanti kembali kepada Tuhan, ya, membuang semua berhala-berhala mereka, ya, penyembahan-penyembahan berhala mereka tinggalkan, maka mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengalami sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menolong kita. Mari tetap setia kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan untuk menolong kita, ya. Yang terpenting adalah dengar suara Tuhan, ya. Dengarkan suaranya. Kalau memang karena dosa atau kesalahan kita ditegur oleh Tuhan, kita diingatkan, kita didisiplin, cepat ambil tindakan bertobat, datang kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup ini, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ya, Tuhan akan menolong kita dan hubungan kita dengan Allah tidak pernah terputus. Sekali kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, selamanya kita adalah anak-anak Allah. Karena dari sisi Allah, Allah tidak pernah menjual kita, Allah tidak pernah menceraikan ibu kita, ya. Di situ dikatakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun yang menjadi tantangan pergumulan dalam hidup ini. Mari kita andalkan Tuhan kita. Tuhan Maha Kuasa, percayalah, ya. Serahkan hidup kepada Tuhan, berdoa, andalkan Dia, ya. Kita berdoa terus untuk situasi bangsa dan negeri ini supaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan, masing-masing tidak terpancing, ya, untuk saling menyakiti antar agama, suku, ras, ya. Jangan terpancing adu domba, tetapi kita saling mengasihi. Kita berjuang untuk kesatuan bangsa dan negeri, dan sebagai anak-anak Tuhan tentu kita terus setia, ya, beribadah kepadanya, karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan jangan gentar, jangan juga takut ketika ada oknum-oknum yang menghambat, ya. Tuhan sanggup, ya, menolong kita dan membuat orang-orang itu bertobat, ya, berhenti dari kelakuan mereka yang tidak baik itu, ya. Tim Doa Sinam berdoa juga untuk pokok-pokok doa yang sudah dibagikan, ya. Mari kita berdoa bersama-sama.